Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rifatul Nikmah sebagai guru kelas yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum An-Nurasari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab Transformasi tahun 2025 batch 1, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah LPTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran PPKN dengan materi gotong royong dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Dina Nadifa, Fahira Salwa Ainun, Kirana Ayunda Dwi Aprilia, Muhammad Hafiz Nur Fadila, Nelvi Syifa Ramadhani, Radin Ayu, Rihadatul Aisy, Salma Askia, Salwa Askia Syafi'i, Talita Fitratun Nafisa. Oke, berarti sudah masuk semua ya. Selanjutnya
bagaimana penerapan gotong royong itu dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan contohnya, serta apa saja manfaat yang didapat dalam bergotong royong. Sebelumnya, tadi Bu Nima sudah tanya kondisi kelasnya bersih? Bersih. Siapa yang membersihkan tadi? Bersama-sama, sesuai dengan jadwal piket. Iya, jadi piket itu merupakan salah satu gotong royong. Piket, ada yang bagian nyapu, ada yang bagian menata meja, menghapus papan tulis, itu juga termasuk gotong royong. Oke, sebelum selanjutnya kita tonton video. Ada Bu Nima punya sebuah video, kita tonton bersama-sama. Semuanya diperhatikan. Semuanya, emang saya juga jatuh jujur. Bang Soko sama Bang Jarwo siap bantuin kan? Nah kalau soal bantuin sih saya selalu siap ya. Cuma kan itu biasa. Oke, kita barusan sudah menyaksikan video. Pernah lihat video atau film itu nggak di TV? Apa judulnya? Iya, judulnya itu Adit Sopo Jarwo. Kira-kira setelah menonton video tadi, peristiwa apa yang terjadi pada video itu? Peristiwa apa tadi? Musolahnya kenapa? Musolahnya bocor. Kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, coba Dina, apa yang dilakukan oleh masyarakat tadi? Gotong royong, bersama-sama membetulkan musola yang bocor tadi. Nah, menurut kalian, bisakah hal itu dilakukan jika sendirian? Bisa. Jadi membetulkan musola itu tidak mungkin dilakukan sendirian. Makanya tadi masyarakat sekitar itu bergotong royong untuk membetulkan musola itu. Nah, pernah nggak kalian melakukan hal yang serupa gotong royong itu? Pernah? Pernah? Coba contohnya apa yang pernah kalian lakukan? Misalnya tadi pagi aja bikin kelas, itu juga bentuk gotong royong. Kalau di masyarakat pernah? Contohnya apa? Iya, kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan jalan. Di rumah pernah? Pernah juga. Ngapain kalau di rumah? Membantu mencuci piring, ada yang membantu menyapu, ada yang membantu mengepel. Nah, itu semua merupakan contoh dari gotong royong. Oke, jadi apa sih gotong royong itu? Menurut kalian apa gotong royong? Iya, benar. Sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Di sini disebutkan bahwa gotong royong adalah bekerja sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Itu namanya gotong royong. Kira-kira sesuai dengan Pancasila kita nggak? Sesuai. Sila keberapa? Sila ketiga. Coba sih Bu Nima pengen tahu bersama-sama sila ketiga. Persatuan Indonesia. Ya, gotong royong itu merupakan pengamalan dari Pancasila
menjadi ringan. Jadi banyak sekali manfaat yang diperoleh dari gotong royong. Nah, ini beberapa manfaat yang diperoleh dari gotong royong. Benar tadi, pekerjaan cepat menjadi ringan, membina kerjasama dan persatuan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan peduli, menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, serta menumbuhkan semangat kekeluargaan, baik itu di sekolah, dalam keluarga, ataupun dalam masyarakat. Nah, sudah. Itu tadi yang sudah kita pelajari, mulai dari maknanya gotong royong, nilainya, kemudian penerapannya. Nah, dari penjelasan yang sudah Bu Nima sampaikan tadi, ada yang ditanyakan? Bu mau tanya, misalkan kita kerja kelompok, ada teman yang tidak mengerjakan, bagaimana sikap kita? Oke, pertanyaan yang bagus dari teman kita. Bu, bagaimana kalau ketika kerja kelompok itu ada teman kita yang nggak mau ikut mengerjakan? Sikap kita sebaiknya gimana? Ada yang bisa mengasih solusi? Saya, Bu. Nah, diapakan kira-kira? Dinasehati, Bu. Iya, benar. Jadi ketika ada teman yang tidak ikut mengerjakan, kita harus apa tadi? Harus dinasehati, bicara dengan baik-baik. Tidak boleh langsung misal bertengkar, langsung dimarahi, tidak boleh. Jadi dinasehati dulu, diberitahu dengan cara yang baik-baik untuk ikut mengerjakan bersama-sama. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Jika ada tetangga yang terkena musibah, saya ingin membantu tapi saya tidak punya uang. Nah, ya, pertanyaan bagus juga. Bu, bagaimana kalau ada tetangga yang terkena musibah, pengen bantu tapi tidak punya uang? Bagaimana kira-kira? Gimana caranya? Dibantu dengan cara yang lain. Iya, benar. Dibantu dengan cara yang lain. Sama seperti tadi, rela berkorban. Berkorbannya tidak harus uang. Bisa berkorban dengan yang lain. Misal dibantu dengan tenaga, dibantu dengan waktu, dengan pikiran, dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang gotong royong. Nah, sudah ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ganti Bu Nima yang bertanya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Gotong royong itu apa? Kerja bersama-sama. Iya, gotong royong itu adalah kerja bersama-sama. Kemudian nilai-nilai positifnya pun juga banyak yang diperoleh. Ada nilai apa saja tadi? Rela berkorban, kemudian persatuan, tolong menolong, dan nilai apa yang tadi yang satunya? Nilai kebersamaan. Dan manfaatnya pun juga banyak tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Pekerjaan menjadi ringan, kemudian menjadi tali persatuan, dan sebagainya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa gotong royong itu adalah bentuk kerjasama sukarela anggota masyarakat yang mencerminkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Setelah kita mempelajari tadi tentang gotong royong, sekarang Bu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan RKPD. Nah, bekerja kelompok itu tadi termasuk contohnya apa? Termasuk contohnya gotong royong. Di lingkungan mana? Di lingkungan sekolah. Jadi selain mengerjakan RKPD, kalian juga dilatih untuk bergotong royong di lingkungan sekolah. Oke, ini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi ini ditempel, disesuaikan. Kalau di lingkungan rumah berarti yang mana, di lingkungan sekolah yang mana, di lingkungan masyarakat yang mana, gitu ya. Kamu mana, Dio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ruang tamu, membersihkan dapur, dan membersihkan taman rumah. Gotong royong di sekolah, membersihkan taman sekolah dan piket kelas. Contoh gotong royong di masyarakat, membersihkan selokan dan membersihkan lingkungan masyarakat. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang gotong royong. Percobaan yang telah kita lakukan adalah mengangkat meja kecil yang bertumpukan buku. Dengan mengangkat meja 1 orang dan mengangkat meja dengan 4 orang. Lebih mudah bekerja bersama daripada bekerja sendiri. Jika kita mengangkat meja 1 orang akan terasa lebih berat, tetapi jika mengangkat meja 4 orang akan terasa lebih ringan. Agar bisa tercipta kerukunan, menjalin silaturahmi dan lingkungan bisa menjadi bersih. Oke, tepuk tangan semuanya sudah berani tampil di depan kelompoknya. Nah, jadi pada LKPD tadi kita sudah belajar tentang gotong royong. Yang pertama tentang maknanya gotong royong. Ada sebuah percobaan. Jika 1 meja itu diangkat oleh 1 orang, buat kita